warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Supiani dalam diklat kita yang kali ini di pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai bagaimana merancang modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita ingat kembali Bapak Ibu, apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, memiliki karakter dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi dengan pernyataan ini kita tahu ada 3 kata kunci, yaitu pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Berarti kita harus bisa menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang memiliki ciri khas bangsa Indonesia, yaitu karakternya adalah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan perkembangan sumber daya manusia untuk menyongsong abad 21. Jadi dia harus kompeten dan juga berkarakter, jadi seperti itu. Untuk itu maka perlu kiranya ada sebuah kegiatan atau proyek untuk meningkatkan dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Kita tahu bahwa dimensi dari profil pelajar Pancasila ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, benar kritis, dan kreatif. Jadi itu semua kompetensi ke-6 dimensi tersebut harus kita kembangkan, harus ada pada setiap profil pelajar Pancasila, harus ada dari setiap kader-kader penerus bangsa kita yang akan menggantikan kita nantinya. Jadi Bapak Ibu, kalau di dalam pembelajaran atau kegiatan intra, pemerintah memberikan capaian pembelajaran. Namun kalau untuk profil pelajar Pancasila, pemerintah telah memberikan alur dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi contoh ini adalah alur perkembangan dimensi berkebinekaan global, ini yang saya ambil. Di sini subelemennya adalah mendalami budaya dan identitas budaya. Di setiap fase ada, ini di fase pondasi, di akhir fase pondasi atau PAUD, peserta didik mampu mengenali identitas diri dan kebiasaan-kebiasaan budaya dalam keluarga. Kalau di fase A, di akhir fase A, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan beberapa macam kelompok di lingkungan sekitarnya. Ya, karena di sini elemennya adalah mengenal dan menghargai budaya. Di fase B, peserta didik mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan berbagai macam kelompok di lingkungan sekitarnya, serta cara orang lain berperilaku dan berkomunikasi dengannya. Kemudian di fase C, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan keragaman budaya di sekitarnya serta menjelaskan peran budaya dan bahasa dalam membentuk identitas dirinya. Kalau di fase D, di sini peserta didik menjelaskan perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks, baik dalam skala lokal, regional, dan nasional, menjelaskan identitas diri yang terbentuk dari budaya bangsa. Kemudian di akhir fase E, ini menganalisis pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, dan global terhadap pembentukan identitas, termasuk identitas dirinya, mulai menginternalisasi identitas diri sebagai bagian dari budaya bangsa. Ini adalah contoh capaian dari dimensi berkebinekaan global. Elemennya adalah mengenal dan menghargai budaya. Nah, jadi subelemennya adalah ini, mendalami budaya dan identitas budaya. Jadi dari ke-6 dimensi tadi akan ada elemennya dan juga subelemen serta capaian di masing-masing fasenya. Di sini ini sangat berguna sekali Bapak Ibu, karena nanti saat Bapak Ibu menyusun modul proyek, Bapak Ibu akan melihat elemen-elemen apa saja yang akan kita kembangkan dari
dimensi profil pelajar Pancasila yang telah disepakati oleh satuan pendidikan tadi. Jadi seperti itu. Jadi saat membuat proyek, maka kita pastinya beracuan pada yang tadi, alur dimensi profil pelajar Pancasila. Baru kalau kita mengingat kembali proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebuah pembelajaran lintas disiplin ilmu. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran apapun. Jadi bukan proyeknya matematika, bukan proyeknya IPA, tapi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ingin dikuatkan adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Berbeda dengan proyeknya matematika. Proyeknya matematika ingin menguatkan dimensi capaian dari mata pelajaran matematika itu sendiri. Tapi kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang ingin kita kuatkan adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Sama-sama menggunakan pendekatan berbasis proyek, tapi berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek jika kita lakukan di kegiatan intra. Contohnya pembelajaran berbasis proyek untuk matematika tadi. Nah, jadi ya. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dalam situasi yang tidak formal, struktur belajarnya lebih fleksibel, kegiatan belajarnya lebih interaktif karena mereka terlibat langsung dengan lingkungan sekitarnya. Serta kita akan menguatkan kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi, sekarang ini kita sudah pahami ya, ada dari kalimat yang tadi kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak terkait satu mata pelajaran apapun karena dia lintas disiplin ilmu. Kemudian merupakan model pembelajaran yang melibatkan murid dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan sekitarnya. Jadi memang proyek itu, Bapak Ibu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila harus berorientasi pada masalah, kontekstual, dan punya keberlanjutan. Itu 3 poin penting saat Bapak Ibu menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu harus ada. Yang ketiga adalah pendekatan ini yang kita gunakan dalam kegiatan proyek ini adalah pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Tapi kegiatannya berbeda dengan proyek kegiatan intra. Karena apa? Tujuan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah meningkatkan kompetensi dari dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, bukan capaian pembelajaran bidang studi tersebut. Jadi Bapak Ibu sudah bisa paham ya, mana bedanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan proyek kegiatan intra. Kalau di bulan lalu kita sudah belajar kegiatan intrakurikuler tapi berbasis proyek. Contoh matematika, kita menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dalam kegiatan matematika. Kalau pada fokus kita di bulan April ini adalah kita membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Ya, jadi ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu pahami dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama, dilaksanakan setiap tahun di semua tingkat kelas yang melaksanakan kegiatan ini maksudnya. Ya, kalau misalnya nih saya tahun pertama pelaksanaan kurikulum merdeka, berarti yang menjadi sasaran kalau SD adalah kelas 1, kelas 4. Kalau SMP kelas 10, kelas 7, kalau SMA SMK berarti kelas 10. Total alokasi waktu proyek itu semuanya jenjang itu sekitar 20-30% dari keseluruhan total jam pelajaran dalam 1 tahun. Namun kalau untuk PAUD, alokasi kegiatan dilaksanakan sesuai kebutuhan. Karena di PAUD proyeknya ini dilakukan terintegrasi dengan kegiatan intra. Jadi dia berdasarkan perayaan tradisi lokal atau hari besar, baik nasional maupun internasional. Kemudian tema-tema proyek sudah ditentukan oleh pemerintah, tinggal kita melihat mengambil mana proyek yang mana tema yang mau kita lakukan di tahun yang bersangkutan. Ya. Kemudian sekolah berwenang merancang alokasi waktu kegiatan proyek, menyusun timnya dan membentuk yang akan memfasilitasi kegiatan proyek tersebut.
Jadi pemerintah menyediakan banyak contoh modul project Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu eksplorasi di platform Merdeka Mengajar. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa eksekusi, bisa Bapak Ibu eksplorasi di platform Merdeka Mengajar, akan banyak sekali contoh-contoh modul project yang bisa Bapak Ibu modifikasi, bisa Bapak Ibu tiru tapi harus ingat sesuaikan dengan kondisi karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, jadi 1 tahun pelajaran pelaksanaan proyek sekurang-kurangnya di PAUD ada 2 proyek dengan 2 tema yang berbeda. Kemudian untuk SD ada 2 proyek dengan 2 tema berbeda, di SMP ada 3 proyek dengan 3 tema yang berbeda. Sementara di SMA ada 2 proyek dengan 2 tema berbeda untuk kelas 11 dan 12. Tapi kalau untuk kelas 10 tetap 3 proyek dengan 3 tema yang berbeda. Begitu juga SMK, karena SMK ada 1 tema kebekerjaan, maka 3 proyek, 2 tema pilihan, 1 tema kebekerjaan untuk kelas 10-nya. Kalau untuk kelas 11, 2 proyek, 1 tema pilihan, 1 tema wajib. Kalau untuk kelas 12-nya hanya 1 proyek, yaitu tema kebekerjaan khusus untuk SMK. Ya, tema-tema tersebut antara lain kearifan lokal, ada rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa raga, suara demokrasi, dan kebekerjaan. Untuk PAUD itu ada 4 tema, aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, bermain dan bekerja sama, kemudian imajinasiku. Ini kita akan, di pertemuan kita ini kan kita akan membahas bagaimana kita menyusun modul proyek. Jadi itu tadi hanya sekilas pengantar saja, supaya Bapak Ibu lebih memahami saat Bapak Ibu menyusun atau Bapak Ibu nanti akan memodifikasi modul proyek. Jadi kita akan lihat nih komponen-komponen dulu yang ada di modul proyek. Karena kita bagi 2 bagian besar, yaitu Dikdas, Dikmen, dan Diksus, itu hampir sama ya untuk modul proyeknya. Yang sedikit berbeda adalah PAUD. Jadi makanya saya bedakan. Jadi komponen modul proyek itu secara garis besar ada 3. Ada informasi umum, komponen inti, dan juga lampiran. Jadi untuk SD, SMP, SMA, SMK, dan Diksus itu informasi umum terdiri dari identitas penulis modul, sarana dan prasarananya, kemudian target peserta didiknya seperti apa, kemudian relevansi tema dan topik proyek untuk sekolah. Kalau komponen inti yang kita bahas yang SD dulu ya, SD, SMP, SMA, SMK, nanti PAUD sendiri, itu terdiri dari deskripsi singkat proyek, kemudian dimensi dan sub-elemen dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berkaitan, kemudian ada tujuan spesifik untuk fase tersebut. Ya, alur kegiatan proyek secara umum, ada asesmen, ada pertanyaan pemantik, ada pengayaan dan remedial, kemudian refleksi peserta didik dan pendidik. Jadi sebenarnya di kegiatan proyek secara umum tadi kita sebutkan, dan ada spesifik per pertemuan juga kita sebutkan nanti di sana. Kemudian untuk lampiran, itu lampirannya terdiri dari lembar kerja peserta didik, ada bahan bacaan peserta didik dan pendidik, ada glosarium dan daftar pustaka. Kemudian untuk PAUD, nah ini untuk PAUD informasi umum hanya 3 Bapak Ibu. Tujuan kegiatan, durasi kegiatan, dan alat dan bahan yang akan kita buat. Jadi lebih simpel. Kemudian komponen intinya juga ada tahap permulaan, tahap pengembangan, dan tahap penyimpulan. Kemudian lampirannya ada kegiatan proyek, kegiatan selingan proyek, itu saja yang di PAUD. Sangat mudah. Ini ada contoh aktivitas modul proyek. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa secara garis besar di modul proyek itu ada tema, topik, ada tema, topik, dan alokasi waktunya, kemudian dimensinya apa saja, kemudian sub elemennya seperti apa.
baru ini tahapan kegiatannya. Secara garis besar ada 4 tahapan. Tahapan pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Itu semuanya tahapannya seperti itu. Jadi ini secara umum karena di sini adalah temanya gaya hidup berkelanjutan, topik spesifiknya adalah sampahku tanggung jawabku. Maka di sini pengenalan ya berarti mengenal dan membangun kesadaran siswa terhadap isu pengelolaan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim. Kemudian tahap kontekstualisasi tadi mengaktualisasi masalah lingkungan terdekat, misalnya pengumpulan sampah, kemudian pengorganisasian data secara mandiri, kemudian ada presentasi sampah di sekolahku seperti apa. Kemudian tahap aksi bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat dari aksi nyata, misalnya membuat poster aksi nyata sayangi sekolahku, atau membuat peranku dan solusiku seperti itu. Jadi ini poster aksi nyata membuat seperti itu. Kemudian nanti refleksi dan tindak lanjut seperti apa, menanggapi proses dan berbagi karya, evaluasi, refleksi, serta menyusun langkah-langkah yang strategis. Itu dia tahapan-tahapan secara umumnya. Jadi kalau untuk PAUD kan tadi ada 3 tahapan nih. Ada tahapan permulaan, pengembangan, dan penyimpulan. Jadi di tahap permulaan kegiatannya adalah pembacaan buku. Anak PAUD mungkin belum bisa baca, maka kita yang membacakan. Kemudian kita ajak mereka nonton video atau kita bawa mereka outing dan lain-lain ya. Sehingga mereka akan membangkitkan rasa keingintahuan anak sehingga muncul ide atau gagasan melalui proyek. Jadi kita memanggil mereka, memantik mereka itu dengan kegiatan-kegiatan seperti tadi, baca buku, baru nanti nonton video, atau kita bawa mereka jalan-jalan, baru kita tanyakan pertanyaan pemantik yang cocok dengan tema yang mau kita laksanakan seperti itu. Kemudian di tahap perkembangan kita memberikan dukungan atau memfasilitasi saat anak berkegiatan, termasuk kita memberikan pertanyaan pemantik di dalamnya. Kemudian tahap refleksi, kita membawa anak untuk melakukan refleksi, dan kita juga melakukan refleksi pelaksanaan proyek ini. Kita lakukan asesmen yang memastikan keberlanjutan budaya positif dari proyek tersebut. Jadi kalau untuk PAUD memang simpel ya Bapak Ibu, dan kegiatannya juga terintegrasi dengan kegiatan intra, tidak ada kegiatan spesial untuk proyek itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya nih, contoh kalau kita melihat tadi ya alur dimensi profil pelajar Pancasila, tadi elemen mengenal dan apa tadi sudah kita bahas di depan. Karena di sini sangat penting Bapak Ibu, kata-kata yang di sini, misal nih saya mau buat modul project untuk fase D dan saya sudah pilih dimensinya adalah ini kebinekaan global. Ini elemennya mengenal dan menghargai budaya, sub elemennya adalah mendalami budaya dan identitas. Maka saat saya membuat di rubriknya nanti, karena saya fase D, berarti saya lihat di sini. Ini menjelaskan perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks baik dalam skala lokal, regional, nasional, dan menjelaskan identitas diri yang terbentuk dari budaya bangsa. Kata-kata ini nanti yang akan kita gunakan di rubrik. Nah, nih rubriknya. Rubriknya ini kok apa ya? Kurang matching ya, tapi nggak apa-apa, hanya ini salah ambil saya referensinya. Berarti ini contohnya beriman dan bertakwa, elemennya tadi sudah ada, sub elemennya beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Sub elemennya ini memahami keterhubungan ekosistem bumi, yang tadi masih saya ambil dari modul ajar kami nih berarti ini. Kemudian kata-kata yang di dalam berkembang sesuai harapan ini kita ambil, yang ini memahami konsep harmoni dan mengidentifikasi adanya saling ketergantungan antar berbagai ciptaan. Ini yang kita ambil bahasa ini di dalam dimensi, alur dimensi tadi ini. Ini kebetulan ini tadi kan harusnya saya ambilnya yang ketuhanan ya, beriman bertakwa. Jadi ini untuk mengembangkan menjadi mulai berkembang, belum berkembang atau berkembang sesuai harapan, dari ini dasarnya kita masukkan dalam ke
berkembang sesuai harapan dulu. Berarti kalau mulai berkembang berarti kuranglah sedikit. Belum berkembang berarti ya belum seperti ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau sudah sangat berkembang berarti sudah melampaui dari kata-kata inilah dia. Jadi dia bisa memahami konsep akibat di antara berbagai ciptaan Tuhan dan mengidentifikasi berbagai sebabnya yang mempunyai dampak baik atau buruk langsung maupun tidak langsung terhadap alam semesta. Ini sudah kaitannya dia dengan berkembang sangat baik dia, seperti itu. Ya. Jadi ini contoh kalau kita lihat misalnya satu modul kita tadi misalnya mau mengembangkan 3 dimensi atau 2 dimensi. Jadi di masing-masing dimensi nanti mungkin akan kita ambil 2 subelemen. Kalau kita ambil misalnya dimensinya 2, maka setiap dimensi kita ambil 3 subelemen saja cukup, sudah seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, ini saya sajikan salah satu contoh modul project jejak karbon kita. Ini disusun oleh Putih Hamid ya. Temanya gaya hidup berkelanjutan dengan judul projectnya adalah jejak karbon kita. Jadi ini yang ada tujuan, alur dan target capaiannya disebutkan. Kemudian tahapannya nih ya, ada tahapan pengenalan, kontekstualisasi tetap itu 4 tahapan, tahap aksi dan aksi atau aktualisasi ya sama, kemudian tahap refleksi dan tindak lanjutnya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah itu ada dimensi, elemen dan subelemen. Jadi di sini dimensinya adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian subelemennya diambil 2, yaitu ada memahami keterhubungan ekosistem bumi, kemudian menjaga lingkungan alam sekitar. Jadi targetnya ini yang ada di ada dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian aktivitas terkait 1, 2, 3, 4, 5, 11 ini yang tadi di sini kegiatan ini. 1 ini berarti perkenalan gaya hidup dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Ini keterangan aktivitasnya. Kemudian ini ada dimensi yang kedua adalah bernalar kritis, subelemennya juga ada 2. Oke. Kemudian relevansi proyek dengan sekolah ya. Ini kita tuliskan. Kemudian cara penggunaannya supaya bisa modul ini bisa digunakan oleh orang lain, sekolah lain yang sesuai karakteristiknya dengan sekolah mereka. Ini baru kita masuk ke jejak karbon. Ini ada aktivitas pertemuannya Bapak Ibu. Nih, aktivitas 1 adalah perkenalan gaya hidup berkelanjutan. Apa yang dimaksud dengan jejak karbon? Apa sumber emisi? Alokasi waktunya 90 menit. Bahannya ada artikel, slide presentasi. Peran guru sebagai fasilitator. Jadi tahap persiapannya ada, tahap pelaksanaannya ada, tugasnya seperti apa. Jadi ini dituliskan Bapak Ibu lengkap, detail ya. Kemudian referensi apa yang bisa mereka buka, misalnya WRI Indonesia, ini sudah tinggal diklik, tinggal muncullah nanti artikel-artikel yang kita butuhkan. Oke? Baru masuk ke aktivitas kedua. Aktivitas kedua eksplorasi isu, melihat lingkungan sekitar, riset mandiri dan terpadu mengenal jejak karbon dunia dan sumber emisi dunia. Ini waktunya, ada slide presentasinya, ada videonya, langkah-langkahnya sudah dituliskan seperti ini. Kemudian nanti, di sini Bapak Ibu ya, aktivitas ketiga sama, baru nanti ada lembar refleksi Bapak Ibu. Jadi refleksi tidak harus di akhir, tapi di setiap pelaksanaan, di setiap tahapan tadi kan ada 4 tahapan, harus Bapak Ibu lakukan refleksi. Baik refleksi untuk murid maupun refleksi untuk gurunya ya. Murid melakukan refleksi, guru melakukan observasi. Kemudian ada aktivitas 4, 5, baru kita lanjut dengan refleksi lagi dan observasi, lanjut kunjungan dan seterusnya. Ini semuanya kita tuliskan secara lengkap. Kemudian nanti ini dia penilaian. Ada penilaian untuk presentasi, ada kerjasama, ide dan informasi, pengaturan dan seterusnya. Ini juga dituliskan Bapak Ibu sebagai dasar saat kita melakukan penilaian atau asesmen. Kemudian ini ada tahap aksi, kemudian ada lembar umpan balik, kemudian aktivitas 12, 13, 14 ini ada seperti ini ya. Kita lihat
di tahap persiapannya seperti apa, pelaksanaan seperti apa. Kemudian nanti ada ini yang aktivitas 15 itu asesmen formatif, baru kita lakukan asesmen ya. Alat-alatnya, persiapannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, kita tuliskan secara detail seperti RTP. Oke, jadi ini ada lembar refleksi akhir, kemudian rubrik asesmen sumatif. Ya, seperti ini. Kita tuliskan rubriknya di bagian perencanaan, persiapan, ketepatan sasaran. Nah, kemudian referensi yang bisa Bapak Ibu lampirkan di sana. Ibu, itu saja materi kita pada pertemuan ketiga kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa Bapak Ibu pahami dan bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita nantinya. Pertanyaan silahkan Bapak Ibu tanyakan di dalam grup. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.